warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil review saya yang berjudul Economic Efficiency of Mango Cultivator in the Southern Vietnam, yang artinya efisiensi ekonomi pembudidayaan mangga yang ada di Vietnam. Jurnal acuannya yang berjudul Economic Efficiency of Mango Cultivator in the Southern Vietnam termasuk jurnal Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, volume dan halaman, volume 12 nomor 4, halaman 1048 hingga 1054. Tahun rilisnya yaitu 2021, penulis Truong Hong Pho Tuan Kiet, Nguyen Thi Kim Toa, dan Pham Thi Nguyen, yang direview oleh saya sendiri yang bernama Karina Melikananda, NIM 1803211000099 pada tanggal 14 Juni 2021. Tujuan penelitian ini menggunakan Cobb Douglas dan translog fungsi laba stochastic frontier yang nantinya berguna untuk mengukur tingkat efisiensi ekonomi dari determinan dari pembudidayaan yang ada di Vietnam Selatan. Lalu subjek penelitian ini, teknik acak sederhana digunakan untuk memilih 1889 pengamatan sampling atau 591 untuk musim yang pertama, lalu 678 untuk musim yang kedua, dan 620 untuk musim yang ketiga. Lalu metode penelitian ini, yang pertama, teknik pengambilan sampel multitahap digunakan untuk memilih wilayah studi. Yang pertama, wilayah Tenggara dan Delta Mekong dipilih secara sengaja untuk penelitian ini karena keunggulan kooperatifnya dalam produksi mangga dengan volume 75% dan merupakan 72% area di Vietnam. Kedua, Provinsi Dong Nai menempati sekitar 55% volume dan bentuk 54% wilayah di wilayah Tenggara, dan Provinsi Dong Thap, An Giang, Tien Giang, Hau Giang, Vinh Long, dan Tra Vinh menyumbang sekitar 77% volume dan membuat hingga 71% area di Delta Mekong. Model fungsi laba. Di sini efisiensi biasanya dipahami sebagai efisiensi ekonomi memiliki komponen teknis dan alokatif. Komponen teknis mengacu pada kemampuan untuk menghindari pemborosan baik dengan menghasilkan output sebanyak menggunakan output yang diizinkan atau orientasi output, atau dengan menggunakan input sesedikit yang diperlukan oleh teknologi dan produksi output atau orientasi input. Komponen alokasi mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan input dan output dalam proporsi yang optimal dan mempertimbangkan harga yang berlaku. Oleh karena itu, jika efisiensi teknis hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap rencana produksi sendiri dan tidak memerlukan asumsi perilaku produsen, efisiensi ekonomi memerlukan a priori tentang tujuan ekonomi produsen dan informasi tentang harga yang relevan. Lalu yang selanjutnya yaitu model empiris. Model regresi berganda berdasarkan fungsi laba stochastic frontier yang mengasumsikan bentuk fungsional Cobb Douglas digunakan untuk menentukan efisiensi laba produsen mangga di daerah penelitian. Pembatasan model perkiraan karena ditentukan sebagai berikut rumusnya. Lalu hasil penelitiannya musim ke-1. Pada musim 1, analisis model estimasi yang menunjukkan bahwa koefisien harga fungisida positif dan secara statistik pada level 1%, sedangkan koefisien harga fungisida dan luas lahan negatif pada taraf nyata 1%. Hubungan positif antara harga fungisida dengan keuntungan menunjukkan bahwa kenaikan fungisida sebesar 1% dan menghasilkan pertumbuhan laba petani mangga sebesar 2.901%, sedangkan sebagai alternatif kenaikan harga pupuk atau akar,
dan luas lahan sebesar 1% akan menghasilkan 2.959% dan 1,549%. Penurunan keuntungan tukang kebun mangga. Lalu musim yang kedua, pada musim kedua ini ditemukan variabel harga pupuk atau akar dan luas lahan berpengaruh positif terhadap output petani mangga pada tingkat probabilitas 10% dan 1%. Artinya, jika harga pupuk atau akar naik 10%, keuntungan produsen mangga akan meningkat 1,86% dan 9,55%. Lalu musim ketiga, dari musim ketiga ini ditemukan menunjukkan bahwa variabel harga fungisida, harga pupuk atau akar, dan luas lahan merupakan faktor positif pada taraf signifikasi 1% dan 10%, atau kenaikan 1% harga fungisida, harga pupuk, dan luas lahan akan menghasilkan pertumbuhan laba produksi mangga sebesar 2,317%, 4,660% dan 0,184% dibandingkan dengan penurunan sebesar 0,378%, 1,012% dan 4,916%. Keuntungan akibat pengaruh negatif variabel harga pestisida, pupuk, dan harga tenaga kerja pada taraf signifikasi 1%. Lalu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan penelitian ini yang diantaranya metode dan rumus yang digunakan termasuk lengkap, menggunakan Cobb Douglas dan translog fungsi laba stochastic frontier sehingga terpercaya, lalu mudah dimengerti dan menganalisisnya di setiap musim sehingga kita bisa melihat perbandingannya di setiap musim. Lalu kekurangan penelitian ini dalam jurnal ini tidak dicantumkan secara spesifik kriteria seperti apa yang menjadi subjek pada penelitian. Lalu pada perhitungannya tidak dicantumkan tiap tahap penelitian dan hanya menampilkan hasil dari penelitian. Lalu yang ketiga, penelitian ini lingkupnya terlalu luas jadi tidak bisa mendetail dan hanya bisa melalui sampel yang menurut saya masih belum bisa mewakili secara spesifik. Lalu kesimpulannya, pertama temuan dinyatakan bahwa season 2 menempati peringkat pertama dalam hal efisiensi ekonomi sekitar 27,15%, diikuti oleh season 1 hampir 26,19% dan kemudian season 3 sekitar 24,62%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian faktor input dapat meningkatkan keuntungan produsen mangga di Vietnam Selatan. Selain itu, temuan empiris menunjukkan bahwa determinan positif dan ekonomi adalah pengalaman bertani, tas pembungkus, akses pasar antara 3 musim, pendidikan di musim 1, dan kerapatan tanaman di musim 1 dan 2. Sebaliknya, kendala keuntungan produsen mangga adalah usia dan pembayaran grosir agro input pada akhir musim di 3 musim. Akses kredit dan klarifikasi penjualan di musim pertama dan kedua, lalu pendidikan di musim kedua dan ketiga, kepadatan tanaman di musim ketiga. Lalu kelebihan dari penelitian ini diantaranya metode dan rumusnya yang digunakan termasuk lengkap, menggunakan Cobb Douglas dan translog fungsi laba stochastic frontier sehingga lebih terpercaya, mudah dimengerti dan menganalisisnya di setiap musim sehingga kita bisa melihat perbandingan dan di setiap musim. Selain itu, kekurangannya yaitu dalam jurnal tidak mencantumkan secara spesifik kriteria seperti apa yang menjadi subjek pada penelitian. Pada perhitungan tidak dicantumkan tiap tahapan penelitian dan hanya menampilkan hasil dari penelitian. Penelitian ini lingkupnya terlalu luas dan tidak bisa mendetail sehingga menurut saya itu masih kurang. Baik, terima kasih. Demikian dari presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.